Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Konselor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhammad Rifki Pramantyo, menyampaikan untuk menjadi seorang profesional muda harus memiliki 8 kepribadian yang unggul. There are 8 professional personalities. The first is knowledge. Please, the operator, be concentrated. The first is knowledge. The main basis of personality processed by a professional is science. With knowledge, we can share and live our daily life well. Second is competence. If we have studied science well, then a quality competence is created. Sitting in the competency phase means that we are already at one level other knowledge people. Why? Because a competency means that we are already experienced a science. Third is awareness. And awareness is very important for a professional, especially for self-introspection. Aware of what is being faced. Aware of what has been faced and aware of what will be faced from the present, from the past, and for our future. Having this awareness will help balance our EQ and IQ. We will able to make very good and wise ideas and decisions in all things, including to decide what life will be next. The fourth is integrity. Yes, integrity. What is integrity? Integrity is not far from a person's pride. A person will be measured by how presented the integrity of a person is. Someone who already has sufficient knowledge, competence, reasonable awareness, and arises an integrity. How valuable will be measured by his integrity as human being. It is not easy to seduce or overt, and over that might be considered facetious. The fifth is respect. It is heavier than others. Respect, this is a fifth level professionality thing, where we will set aside professional matters when thought is one environment there is a misunderstanding or mismatch between one and another because they already have integrity. In maintaining self-esteem and professionalism, one must respect each other. The matter of personal matters will be put aside in order to maintain the exciting professional quality. The sixth is secure. Already familiar with the word secure and insecure. This often resonates by every young person in this millennial era. Maybe one of us always telling about, maybe I'm so insecure in this life, I'm insecure in my campus or my daily activity. Sometimes we have the present 5 personalities, but when we are faced with conditions that other people think are appropriate, we feel insecure, unworthy, inferior, even inferior, we used to call insecure. Let's think for a moment, ladies and gentlemen. What we are advantage of insecure and inferior? Nonsense, I think. What if we switch the mindset
to how ourselves can become a better person. How can this self become that person who is more better than us? At the end of my session, I will show a song and video for us to watch together, and maybe we can sing together. The 7 before last is properness. If it is okay with secure and insecure that we have to prepare ourselves, deserve to able to become a better person, there are many others who feel worthy but do not have the knowledge, competence, awareness, integrity, respectable, secure, but can sit in certain position or situation and condition, so many things that he can only be silent and can do not anything. So the properness, we feel that we are proper in this condition, every situation, on every situation. The main point of all of the personality of professional is confidently. Confidence, most important of all, is confidence. Believing in your extraordinary potential, you can stand in front of the public. Believe that we are someone who is worthy, sufficient, and able to become a professional. FISOK 2022 merupakan ajang untuk menantang para mahasiswa agar dapat mengungkapkan pendapat terbaik mereka yang dapat dituangkan dalam bentuk artikel opini, poster, dan fotografi. Kompetisi ini juga mengakui keragaman mahasiswa dalam mengekspresikan dan menuangkan ide kritis dan kreatif para generasi muda. FISOK 2022 is the second installment of an ASEAN-wide competition that challenges university students to express their best opinion on world issues in the form of articles or posters. We are also honored to be invited as one of the judges for the poster category. As we all know that one size does not fit all, the competition's multi-format recognizes students' diversity to express and materialize their voices and thoughts in many forms. This competition is a golden opportunity for the region's undergraduate students, which also represents the youth, to present their thoughts and actions critically and creatively. The organizer has received astonishingly 522 works from 5 countries and 21 winners. Expected winners from 7 categories will be awarded today. The anxiousness and excitement in the heart of the participants are felt. All of you are winners by participating in this competition itself. Congratulations in advance. We want to extend our heartiest congratulations to the Faculty of Administrative Science at Universitas Brawijaya Indonesia and their co-organizers, University Utara Malaysia and Burapa University Thailand and Tarlek University from Philippines for their commendable efforts in providing a platform for our youth to express their voice and materialize their opinions in many forms. We wish you the best and many more to come over the activities of FISOK in the upcoming years ahead. Sebagai upaya penanggulangan bencana kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tim Matching Fund UB melakukan kajian risiko bencana berbasis Mobile Geographic Information System di Desa Wonokitri. Pelatihan evakuasi bencana longsor dan banjir ini merupakan salah satu tindak lanjut pemetaan risiko bencana.
tahun ini Pasuruan menganggarkan untuk membuat peta risiko bencana. Nah, peta risiko bencana ini dengan peraturan yang terbaru itu harus dikonsultasikan dan di-ACC oleh BNPB dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu belum dianggarkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Sehingga dalam program MF kali ini kita membantu Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini adalah BPBD, untuk melakukan konsultasi dan konsultasi dengan BNPB dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, setelah itu salah satu tindak lanjut dari pemetaan risiko bencana adalah evacuation drilling. Jadi masyarakat harus tahu dan mau diapakan peta-peta ini. Nah, itu juga belum dianggarkan oleh Kabupaten Pasuruan. Sehingga di program MF ini kita melakukan drilling. Tapi untuk melakukan drilling ini perlu peta yang lebih detail. Nah, pada pemetaan yang kita kerjakan, Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan kerjakan, itu masih skala 1:50.000. Untuk bisa diimplementasikan kita butuh skala yang lebih detail, dalam hal ini adalah 1:5.000. Nah, itu kita juga membantu melalui program MF ini sehingga peta KRB ini bisa diaplikasikan langsung oleh masyarakat melalui proses evacuation drilling ini. Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bilqis Islah Wafroda, mewakili Provinsi Jawa Timur, terpilih sebagai Miss Grand Model Muslimah Indonesia 2022. Bilqis telah mengikuti ajang Miss Muslimah Jawa Timur hingga nasional dengan mengikuti berbagai tahapan selama 3 bulan. Muslimah sejatinya adalah perempuan yang beragama muslim yang memegang teguh agamanya untuk bisa menjadi tiang agama di kehidupannya, dan saya sangat bangga menjadi wanita muslimah karena wanita muslimah adalah wanita yang benar-benar mengagungkan kesempurnaan seorang wanita. Dan saya memberikan informasinya kepada teman-teman semuanya, wanita muslimah adalah kecantikan yang hakiki, karena kecantikan sesungguhnya adalah tidak dilihat dari kecantikan berparas cantik, kemudian kita memakai pakaian branded, kita menggunakan perhiasan, cincin emas dan lain sebagainya. Karena kecantikan muslimah adalah kecantikan dalam hati dan juga akhlaknya. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan memberikan berkat yang luar biasa pada tahun ini untuk Bilqis, memberikan amanah tanggung jawab yang luar biasa untuk diemban 1 tahun ke depan, karena sampai saat ini pun masih tidak menyangka ya untuk bisa mewakili Jawa Timur dan alhamdulillah meraih juara di tingkat nasional. Semoga nantinya bisa berkontribusi penuh untuk Indonesia. Tahapan yang dilalui cukup panjang ya, karena kita akan melalui atau kita sudah melalui di tingkat Jawa Timur atau di tingkat provinsi terlebih dahulu, disaring yang terbaik untuk mewakili Jawa Timur, kemudian kita mewakili Jawa Timur di tingkat nasional pun juga begitu, kita disaring, kemudian kita melalui tahapan tes yang sangat luar biasa, kemudian bisa menjadi grand winner. Kita melalui tahapan itu kurang lebih ada 3 bulan ya untuk menjadi Miss Grand Model Indonesia, dan saat ini luar biasa sekali bersama dengan tim manajemen sahabat manajemen Indonesia dan juga Clover Management akan membawakan program untuk perubahan pariwisata dan juga budaya khususnya di Jawa Timur, umumnya di Indonesia. Miss Grand Model Muslimah Indonesia 2022, Bilqis Islah mengenalkan dan mengembangkan potensi wisata halal. Wisata ini dikembangkan untuk kenyamanan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kenyamanan yang diberikan mulai dari tempat beribadah hingga makanan dan minuman halal. Program kerja karena di sini kita basicnya adalah pariwisata dan juga budaya, dan alhamdulillah Bilqis juga tergabung dalam KNPI Kabupaten Malang menjadi koordinator bidang pariwisata dan budaya. Jadi kami berintegrasi penuh dengan Forkopimda, kemudian pemerintah yang ada di Jawa Timur, di Kabupaten Malang untuk bisa mengembangkan potensi wisata khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian potensi wisata yang akan kita kenalkan adalah potensi wisata halal karena kami basicnya adalah Miss Grand Model Muslimah, tapi tidak menuntut kemungkinan untuk kita bisa mengangkat seluruh potensi wisata dan juga budaya yang ada di Indonesia. Wisata halal mungkin bagi teman-teman semuanya berpikiran khusus wisata orang muslim saja, jadi tidak ya teman-teman. Jadi wisata halal ini adalah boleh banget untuk dikunjungi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Kemudian kenapa kok dikatakan ada label halalnya? Karena di sini kita mengangkat yang namanya kenyamanan untuk pengunjung yang beragama muslim, karena masyarakat di Indonesia mayoritas adalah beragama Islam begitu.
itu. Jadi kita memberikan kenyamanan penuh untuk wisatawan yang beragama Muslim. Jadi mulai dari tempat agamanya atau tempat beribadah, kemudian ada tempat foodnya, kita ada food halal seperti itu. Jadi semuanya yang mengandung halal akan kita kemas di wisata halal ini. Barisan Orang Sukses merupakan unit kegiatan mahasiswa dari Fakultas Pertanian UB untuk menampung wirausaha muda yang memiliki komitmen tinggi dalam hal cipta, rasa, dan karsa, serta berkomitmen dalam kewirausahaan berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian bagi masyarakat luas. Oke, kalau dari UKM BOL sendiri itu merupakan UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan, jadi menampung khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang ada di Fakultas Peternakan untuk berwirausaha dan juga mengembangkan soft skill khususnya di bidang entrepreneur. Jadi intinya di Bosopet UB dimulai dari kita tidak tahu tentang entrepreneur, kita diajarin dan juga kita dididik buat menjadi entrepreneur yang unggul. Yang sudah dilaksanain itu dari kami ada acara festival di mana itu diselenggarakannya ketika mahasiswa baru masuk seperti itu, ada seperti bazar, dan kemudian kita ada kayak pelatihan pemotongan kelinci, juga ada samakan kelinci, kemudian ada pembuatan produk dari kelinci. Nah, selain itu kami juga ada beberapa program pembuatan yogurt dan di mana itu kerjasama dengan mitra-mitra yang ada di Batu, yaitu di Flamboyan. Rektor UB Profesor Widodo menanggapi terbukanya kesempatan kerjasama yang diberikan oleh Menteri Pertanian terkait dengan Badan Usaha Pertanian Kampus. Profesor Widodo menjelaskan agar segera melakukan proses agar terciptanya kerjasama BPUPK yang dapat meningkatkan swasembada pertanian. Sebenarnya yang diinginkan bagaimana pemerintah dan kampus itu bisa bersinergi untuk meningkatkan swasembada pangan kita. Di samping swasembada pangan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dari petani dan juga mendekatkan perguruan tinggi melalui proses relevansi pendidikan sehingga mahasiswa itu bisa langsung tidak hanya belajar teori tetapi juga berpraktek untuk melakukan kerja di bidang pertanian tadi. Oh, saya kira bagus itu, saya kira banyak ya. Tapi ini kan seperti kerja profesional ya. Jadi mengajarin mahasiswa untuk tidak hanya teori tapi praktek langsung di bidang pertanian dan juga tata kelola pertanian termasuk diantaranya perdagangan. Kira-kira begitu. Dan saya kira sangat bagus dan relevan dengan program MPKM-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk kerjasama juga dengan pihak swasta. Dengan kementerian tentu kita sudah sering untuk melakukan, tetapi ini kan hal baru. Yang ini salah satu yang ditawarkan Pak Menteri tadi adalah salah satu program baru dari Pak Menteri yang mana akan mengajak juga seluruh elemen masyarakat khususnya adalah mahasiswa dan perguruan tinggi. UB telah mengkaji dan mengembangkan komoditas porang hingga mendapat visitasi dari Pusat Unggulan Iptek Kemenristek. Rektor UB Profesor Widodo berharap ke depannya tidak hanya menjadi kajian kampus saja, namun juga secara nyata dapat berkontribusi dalam pengambilan komoditas di masyarakat untuk diolah dan dapat dipasarkan pada industri. Komoditi kan banyak. Nah, porang itu kalau di UB memang kajiannya sudah sangat lanjut dan hari ini juga untuk porang itu ada visitasi dari PUI Kemenristek yang harapannya nanti adalah porang ini tidak hanya menjadi kajian di kampus tetapi akan real nanti mengambil komoditas di masyarakat, diproduksi sehingga nanti masuk ke industri.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.